Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Read and Talk. Sebelumnya, terima kasih sudah bersama kami hingga sejauh ini ya. Di podcast episode kali ini, kami akan membawakan tentang membangun sinergi dalam organisasi nih. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal kita, perkenalkan nama saya Vito. Saya Aurel. Saya Elizabeth. Saya Elenika. Saya Rian. Saya Angelika. Guys, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana banjir ya. Apa sih sebenarnya penyebab banjir? Penyebab banjir yang utama itu curah hujan yang tinggi, tetapi daerah resapan yang kurang juga salah satu penyebab banjir itu. Bukannya sampah juga bisa membuat banjir? Benar, itu salah satu faktor bencana alam, yaitu faktor manusia. Emangnya ada faktor apa lagi selain manusia? Kalau faktor sih ada faktor alam dan non-alam. Selain banjir, apa aja sih bencana yang dikategorikan bencana alam? Banyak banget seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, angin topan, badai, kekeringan, abrasi, longsor juga. Longsor itu tanah jatuh kan ya? Bukan longsor itu pergerakan tanah dan bebatuan pada bidang miring secara tiba-tiba yang dapat merusak fasilitas umum. Biasanya sih terjadi karena gempa bumi, pergerakan tanah, dan juga karena tidak adanya vegetasi tanaman. Lalu kalau terjadi bencana, apa yang harus dilakukan? Banyak sih, seperti evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan dan pengurusan pengungsi, dan juga penyelamatan, perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana. Nah, bagaimana kalau kita mendonasikan sesuatu pada mereka? Tapi aku bingung kita harus mendonasikan apa? Bagaimana kalau kita mendonasikan makanan olahan internasional seperti tumis tauge? Karena mereka membutuhkan lebih dari mie instan untuk memenuhi nutrisi dan vitamin. Itu ide yang bagus. Selain itu, kita juga dapat membantu dengan menjadi sukarelawan atau donatur makanan untuk menolong korban bencana yang terjadi. Kalau dilihat-lihat, bagaimana jika kita membuat tim penelitian? Tujuan kita buat apa? Tujuannya itu supaya kita bisa tahu apa yang menyebabkan banjir tahunan seringkali terjadi. Lalu agar kita bisa mengetahui cara-cara mengantisipasinya, penyakit apa aja yang muncul, dan cara menanggulangi banjir tahunan tersebut. Wah, beli juga ya. Oh iya, informasi yang udah aku dapat itu tentang penyakit yang muncul akibat adanya bencana banjir ini sih. Apa aja penyakit yang muncul? Para korban bencana banjir ini dapat mengalami penyakit seperti diare, demam, serta penyakit kulit seperti kandas kurap atau bahkan kanker kulit akibat luapan air yang kotor. Kalau untuk menghindari penyakit-penyakit seperti itu, gimana ya caranya? Caranya membentuk tim penyelidik korban bencana banjir. Tim inilah yang mengawasi kesehatan serta kebutuhan para korban bencana banjir. Sebagai tim peneliti, juga ada baiknya jika mengamati korban dan mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga jarak karena pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini. Kalau gitu, apa gereja juga berperan? Tentu gereja ikut berperan dong. Contohnya nih, para romo dan pastor turut membantu dalam doa dan gereja turut membantu dalam bentuk sumbangan seperti kebutuhan pangan, sandang, dan lain-lain. Aku mau tanya boleh? Boleh? Emang mau tanya tentang apa? Dulu itu waktu pemerintahan bercorak Islam tuh menganut sistem pemerintahan apa ya? Dulu menganut sistem pemerintahan kerajaan atau kesultanan. Lalu sultan minta nasihat kepada siapa dong? Kalau pemerintahnya kesultanan. Kepada para ulama di zaman kerajaan Islam ada wali songo. Berarti sistem keuangan juga dinasihati oleh ulama gitu. Iya, mereka dulu mengandalkan perdagangan. Lalu, pedagang kan mempengaruhi kebudayaan juga kan ya? Nah, kebudayaan apa sih yang ada di zaman kerajaan Islam? Kebudayaan yang beragam seperti khitanan dari usia belia, penguburan jenazah, gotong royong, dan bangunan-bangunan ibadah yang terus berkembang hingga saat ini. Baik, sekian podcast dari kami. Terima kasih.